بيتا في الجنة. وقال أيضا أحب البلاد إلى الله مساجدها. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه wasallam. Bapak Ibu jamaah pengajian dan jamaah Masjid Ar-Rahim yang saya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang sangat dan senantiasa kita harapkan, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu, sehingga kita hari ini kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala dengan umur panjang, kita bisa berjumpa dan bersua dengan tahun 2026. Semoga di tahun 2026 ini kita bisa menjadi lebih baik dari tahun 2025. Amin. Dan semoga kita semua semakin bisa meningkatkan kedekatan dan ketakwaan kita kepada Allah, sehingga kalaupun di tahun ini itu menjadi tahun terakhir kita, semoga ini menjadi tahun yang terbaik untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mereka akan kepada Allah, semoga Allah limpahkan dan curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu rahimakumullah, monggo yang sudah ada seleknya monggo dilahap sambil menunggu. Oh, sudah ada air putihnya, sudah tidak ada teh, cukup air putih saja sekali. Semoga apa yang diberikan dan apa yang disuguhkan kepada kita ini, semoga menjadi suguhan yang barokah, membuat kita sehat, dan yang memberikan semoga dibalas oleh Allah untuk berkahan yang lebih banyak. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini Selasa pertama untuk di tahun 2026. Kalau kita hitung itu, kalau 2 minggu sekali, itu kita akan dapat 3 kali pertemuan sebelum nanti datang bulan suci Ramadan. Maka kita berharap semoga di 3 pertemuan sebelum nanti kita bulan Ramadan, kita semua bersua dan berpuasa dengan bulan Ramadan. Semoga kita bisa memanfaatkan selonjoran ini untuk menambah ilmu kita, menambah wawasan kita, terutama persiapan kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Yang kedua juga terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Gunarso tadi. Memang materi kita malam hari ini adalah materi tentang masjid dan perannya. Saya bukan karena termasuk yang 3 nama yang banyak sehingga kita bicara, tidak. Apalagi membuat pesan sponsor dari tim koordinator, karena sampai hari ini belum terpilih siapa ketuanya, walaupun sudah terlihat dan nampak ketok suara terbanyaknya siapa. Maka kita tunggu saja nanti, semoga kepengurusan yang baru ini semoga bisa membuat masjid ini semakin barokah, masjid ini semakin ramai, dan kemanfaatannya bisa dinikmati dan dirasakan oleh seluruh jamaah di Masjid Ar-Rahim ini. Karena memang Bapak dan Ibu rahimahullah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah pertama kali ke Madinah di tahun 612 Masehi, setiba beliau di kota Madinah, itu yang
berarti di pikiran Nabi adalah harus ada tempat untuk kita berkoordinasi, tempat kita untuk membangun kekuatan, membangun kebersamaan, dan tempat untuk tarbiyatu al-Islamnya, untuk membangun pendidikan Islam saat itu. Dan subhanallah, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ilham kepada Nabi untuk mendirikan masjid, bukan sekolah atau pondok pesantren, tapi masjid. Karena Nabi sadar tempat yang paling bebas, tidak ada sekat, tidak ada pembeda antara kaya dan miskin. Itu memang masjid. Dan ketika orang sudah datang ke masjid, maka di situ semua statusnya adalah sama, semua menghadap Allah dan semua adalah Allah. Maka Nabi sadar betul. Maka ketika Nabi sampai ke Kuba, maka Nabi pun kemudian mendirikan masjid yang pertama kali ketika Islam kedua Nabi itu mendirikan masjid Kuba, dan masih ada sampai sekarang yang sudah tidak umroh atau tidak haji pasti datang dan City Tour di kota Madinah, salah satunya ke masjid Kuba. Dan ada salah satu tuntunan sunnah Nabi adalah sholat sunnah 2 rakaat di masjid Kuba. Tapi karena Kuba itu berada di pinggir kota Madinah, kurang strategis, maka Nabi kemudian memilih membangun lagi masjid di tengah kota Madinah yang sekarang disebut dengan Masjid Nabawi. Ya, disitulah semua pendidikan, dari pendidikan tauhid, pendidikan ibadah, pendidikan semua hal Nabi dimulai di Masjid Nabawi. Ada kata Masjid Kuba itu berada di tengah kota, maka dijadikan pusat saat itu. Tapi karena berada di pinggir, jadi jauh dari jangkauan, bahkan tidak banyak orang yang tinggal di saat Masjid Kuba saat itu. Semua berkumpul di tengah kota Madinah, maka Masjid Nabawi sudah dibangun Nabi sebagai pusat untuk pendidikan ilmu dan dakwah, sekaligus tempat untuk pembinaan para sahabat saat itu. Maka memang keberadaan masjid itu luar biasa, bahkan menjadi ikon dimanapun negeri Islam itu berada. Itu adalah masjid. Bahkan di setiap kota pun pasti ada masjid yang menjadi ikon. Di Jogja ada masjid gede, kemudian sekarang ada yang barusan pimpinan masjidnya meninggal dunia, Masjid Joko Kalian, ada Masjid Juhada, ada masjid sebelumnya ada Suciati, masjid, banyak masjid. Itu menjadi ikon dan menjadi tempat untuk pembinaan spiritual maupun pembinaan keislaman maupun pembinaan keilmuan bagi jamaah yang ada di sekitar masjid. Maka alhamdulillah kita punya masjid yang dulu masih ada bekasnya. Bentar lagi semoga pembangunan bisa berlanjut dengan lancar, akan diperluas masjid ini untuk bidang dan sebagainya, sehingga semakin luas dan semakin bisa membuat nyaman jamaah yang datang ke masjid. Maka
Karena begitu pentingnya masjid itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sampai mengatakan, ahabbul bilad ilallahi masajidha. Tempat di suatu negara atau kota yang paling dicintai oleh Allah adalah masjidha. Masjid. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala jadikan masjid itu tempat yang paling dicintai? Maka Allah Subhanahu Wa Taala menganggap dan menilai bahwa masjid itu menjadi pusat untuk pendidikan tauhid, pendidikan ibadah, ilmu dan tazkiyatun nufus. Bahkan ketika kita di masjid inilah kita belajar untuk menjadi orang yang ikhlas. Semua atribut kita lepaskan. Siapa kita semua ketika di masjid itu berlaku untuk menjadi orang yang ikhlas. Ketika kita mengalahkan masjid, masuk ke masjid dengan membaca Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, maka saat itulah semua yang ada di belakang kita, dunia kita tinggalkan. Kita masuk ke masjid untuk mengikhlaskan diri kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita masih juga membawa dunia dalam masjid ini, Allah tidak akan hadir dalam hati kita, dan itu akan mengganggu kekhusyuan kita dan kenikmatan kita dalam beribadah. Karena kita masuk masjid ini, siapapun yang ada di samping kita, siapapun yang ada di depan kita, siapapun imamnya, kita tidak peduli. Karena tujuan kita ke masjid adalah untuk melatih keikhlasan kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau keikhlasan tidak muncul, itu pasti akan mengganggu ibadah kita. Mulai jajari wong sing bikin jengkel itu pasti akan mengganggu kekhusyuan dan niat ibadah dirinya ketika sudah masuk ke dalam masjid. Maka ketika Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, maka saya itulah kita semua harus memusatkan pikiran kita, hati kita, dan tubuh kita dalam rangka menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai masjid karena di tempat itulah kita akan melatih keikhlasan dan juga untuk menunjukkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak mudah untuk berangkat ke masjid. Pasti ada saja halangan dan godaan untuk membuat kita malas berangkat ke masjid. Dan di masjid juga untuk melatih kesederhanaan kita. Karena ketika di masjid kita tidak perlu memakai baju yang tebal, memakai baju yang semua dengan pakaian yang sederhana, yang menutup aurat, yang tidak mengganggu sebelahnya atau mengganggu saudaranya atau temannya sholat yang ada di belakangnya atau yang ada di samping. Sehingga semua sama ketika masuk masjid, semua sadar, semua berada di hadapan Allah, semua dalam tujuannya sama untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mencintai masjid karena Allah menyebutnya dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu. Di rumah-rumah Allah itulah diizinkan untuk dimuliakan dan disebut nama-namanya di dalam masjid tersebut. Para ulama tafsir, para mufassir menyebutkan kata buyutin di ayat ini semua menafsirkan adalah masjid. Maka ayat ini juga menjadi dalil bahwa kenapa Allah mencintai masjid, karena di rumah-rumah Allah inilah nama Allah disebut, diagungkan, diingat dan dijadikan sebagai lafaz yang keluar dari lisan setiap orang yang berada di dalam masjid. Bahkan Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menyebutkan bahwa ayat ini menjadi dalil wajibnya untuk memuliakan masjid, membersihkan masjid dan menjaganya dari ucapan dan perbuatan yang tidak pantas. Maka memang dalam masjid kita bisa menjaga lisan kita
yang perhatian, ketika kita berada dalam masjid dan kita sedang berada di rumah Allah, maka jaga sikap kita, jaga ucapan kita, jangan sampai kita melakukan atau mengucapkan kalimat yang tidak pantas ketika kita berada di dalam masjid. Yang kedua, mengapa Allah mencintai masjid? Karena masjid merupakan pusat ibadah dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir." Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Menunjukkan bahwa orang yang mau datang ke masjid ini adalah orang-orang yang memang cinta kepada Allah, orang yang sudah ikhlas pada Allah, orang yang memang ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Pak Bowo atau Pak Sukar memanggil dari masjid ini, kita tidak ada dalam hati kita rasa mudah ataupun jengkel dengan panggilan itu, karena panggilan itu mengajak kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, maka masjid itu dari tempat yang dicintai Allah, karena di tempat itulah turunnya rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berfirman, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu illa nuzilat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indahu." Tidaklah suatu kaum, tidaklah suatu kelompok orang yang ijtama berkumpul fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah Allah. Jadi semua masjid punya keberkahan yang sama. Siapa saja yang datang ke masjid, berkumpul di dalam masjid, yatluna kitab Allah, mereka mengaji, wa yatadarasunahu, dan mereka mempelajari ayat-ayat Allah, illa nuzilat alaihimus sakinah, melainkan Allah akan turunkan, berikan, limpahkan kepada mereka as-sakinah, kedamaian. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah akan siramkan, bujuk, basahi dia dengan rahmat kasih sayang Allah. Wa hafathumul malaikah, dan malaikat akan menjaga dan melindungi. Wa dzakarallaha fi ma indahu, dan Allah akan menyebut-nyebut setiap hamba yang berkumpul di masjid, yang membaca Al-Quran, mengaji ataupun berzikir, fi ma indahu, kepada makhluk-makhluknya yang ada di Lauhul Mahfuz. Nanti yang duduk di sini itu oleh Allah akan dilimpah-limpah as-sakinah, ketenangan. Yang kedua, Allah akan memberikan rahmat atau kasih sayang kepada orang yang hadir di sini. Dan Allah akan turunkan malaikat untuk menjaga kita yang ada di sini. Dan Allah memuji-muji kita di depan makhluk Allah yang ada di Lauhul Mahfuz. Maka orang yang datang ke masjid itu orang yang akan diberi ketenangan, orang yang akan diberi rahmat, dicintai Allah, dan akan dijaga oleh malaikat. Tapi ayat ini juga oleh ulama yang lain dikatakan ini juga menjadi dalil bahwa siapa saja, setiap kita yang senantiasa membaca Al-Quran, walaupun tidak di masjid, dimanapun dia membaca Al-Quran, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu, membaca ayat-ayat Allah dan mempelajari ayat-ayatnya, maka kita sudah lama membaca Al-Quran, maka sesekali bacalah artinya. Ya, setiap yang kita baca kita tidak perlu terburu-buru. Ada ayat dibaca artinya. Kalau tidak tahu maknanya terus dibaca sambil membaca artinya. Kenapa? Karena itu termasuk mempelajari ayat-ayat. Dan ketika kita berusaha untuk mempelajari itu,
maka insya Allah Allah akan turunkan ilham dan pemahaman kepada kita untuk memahami ayat-ayat yang kita dapat. Maka kita melakukan itu, dimanapun kita membacanya, maka Allah akan turunkan kepada as-sakinah, ketenangan, rahmat, kasih sayang Allah, dijaga oleh malaikat. Maka kalau rumah kita ingin aman dari gangguan yang tidak nampak, anak-anak kita juga terjaga dari gangguan yang tidak nampak, maka biasakanlah rumah itu bacakan Al-Quran. Biasakanlah anak-anak kita juga untuk membaca Al-Quran. Kita zaman sekarang ini luar biasa beratnya untuk membuat anak itu suka membaca Al-Quran. Zaman dulu dengan zaman sekarang jelas berbeda tantangannya untuk membuat anak itu mau membaca Al-Quran, dan itu menjadi pekerjaan tersendiri buat kita sebagai orang tua. Tapi harus kita usahakan bagaimana anak-anak kita itu cinta dan mau membaca Al-Quran. Maka program Kemenak yang one day one juz, saya baca satu juz itu ideal. Kalau tidak bisa satu juz ya setengah juz. Kalau nggak bisa 2 lembar, 3 lembar. Kalau nggak bisa sehalaman. Jangan sampai satu hari tidak membaca Al-Quran. Sehingga anak kita jangan sampai tidak pernah dalam sehari itu tidak menyentuh Al-Quran. Dan jangan sampai rumah kita juga tidak pernah terdengar ayat-ayat Quran di dalam rumah. Karena ketika ayat yang dibacakan di rumah kita, maka insya Allah rumah itu akan mendapat tempat as-sakinah, rahmat, dan mendapat perlindungan dari malaikat. Maka insya Allah orang yang rajin membaca Al-Quran tidak akan kena santet, tidak akan kena guna-guna. Insya Allah akan terjaga dan aman. Karena apa? Karena Allah sudah berjanji orang yang seperti itu hafal umul malaikat, akan dijaga dirinya dari, akan dijaga orang itu oleh malaikat. Maka kepada rahimahullah, karena pentingnya masjid kepada para masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hadis menjelaskan tentang keutamaan orang yang mendirikan masjid atau membangunkan masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man bana masjidan yabtaghi bihi wajh Allah Azza wa Jalla, banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa saja yang bisa membangun masjid yang tadi wajh Allah demi mengharap ridho Allah, banallahu baitan fil jannah, maka Allah akan membangunkan rumah untuknya di surga. Banallahu mithlahu fil jannah, di sana maka Allah akan membangunkan rumah seperti yang dia bangun di dunia di dalam surga. Hadis yang lain mengatakan, man bana lillahi masjidan walau kamar hasibuqatin banallahu baitan fil jannah. Siapa saja yang membangun masjid lillah karena Allah Subhanahu wa taala, walau meskipun kamar hasibuqatin, walaupun hanya sebesar sarang bulu, kan betul mungkin yang masjid kecil kan tidak boleh, tapi itu gambaran Nabi untuk menjelaskan kepada kita sekecil apapun kontribusi kita untuk masjid, di mana kita berada, dimanapun kita berada, dimanapun kita berkontribusi untuk masjid, apapun bentuk. Kami sampai menyebutkan kamar hasil kotor seperti susuk anu artinya apa yang banallahu baitan fil jannah, Allah akan ganti balas kontribusi itu baitan fil jannah, sebuah rumah untuknya di surga. Tapi tetap kuncinya adalah apa? Ketika kita sudah berkontribusi di masjid, yang sholat, hanya nyumbang atau sholat, yang main orang tidak dilebok, leboknya orang dan semua terkait ketika kita menyumbang masjid atau
membantu pengelola masjid, atau kita apapun yang kita bantu masjid, tetap harus berkesinambungan, tetap kita juga harus sholat. Karena kalau tidak ya sama aja, apa yang kita berikan yaitu akan bernilai baik, tapi tidak akan membawa kebaikan buat kita kalau kita tidak ikuti dengan kita sholat berjamaah di masjid atau sholat di rumah tanpa meninggalkan sholat jamaah. Hadis yang lain juga Nabi mengatakan, man hafara ma'an lam yashrab min kabitun hafara min jinnin wala insin wala qa'irin illa ajarahu Allahu yawmal qiyamah. Wa man bana masjidan bima hasiqallatin asqara kana Allahu baitan bil jannah. Siapa saja yang menggali air sumur masuk, lam yashrab min kabitun, lalu tidak ada satu makhluk pun yang meminumnya sumur yang jauh. Dan bukan konteksnya di padang pasir, di padang pasir orang yang menggali sumur untuk membantu orang kehausan, dari yang memiliki dewa, manusia, bahkan kata Nabi di sini jin nih, walaupun jin. Lam yashrab, tidak minum. Dia sudah membangunkan, membuat sebuah mata air di padang pasir. Terus tidak ada satupun yang minum. Apa kata Allah? Ajarallahu yauman. Allah tetap akan memberi ganjaran pada dia walaupun tidak ada yang minum. Nabi menyambung dengan hadis, dan siapa yang membangun masjid walaupun seperti sarang burung al asghar ataupun lebih kecil dari susuk nano, berarti kontribusinya barangkali masih akan jadi tidak terlihat. Jadi dia akan membantu tenaga yang berbeda untuk fisik, tidak pula tidak apa namanya material, tidak, ini yang membantu tenaga, jadi membersihkan masjid dan sebagainya. Karena aku mengatakan dengan kalimat asghar, lebih kecil dari Banallahu lahu baitan bil jannah. Allah akan membangunkan surga membangunkan rumah untuknya di surga. Maka kepada Rasulullah, hadis ini hadis jelas menjelaskan kepada kita bagaimana Rasulullah SAW menunjukkan bahwa bantuan apapun, kontribusi apapun yang kita berikan untuk kemakmuran masjid, untuk kemaslahatan orang lain, untuk kebaikan orang lain, itu tidak ada yang sia-sia. Semua Allah lihat dan semua Allah akan mencatat dan semua akan Allah balas kebaikan yang kita lakukan untuk memakmurkan masjid. Maka itulah kenapa Allah mencintai masjid. Karena di masjidlah kita bisa mendapatkan keberkahan yang banyak. Walaupun keberkahan mungkin tidak dapat dunia, tapi Allah Subhanahu wa taala bersari, Allah akan tetap membalas semua kebaikan kita dalam rangka untuk memakmurkan masjid itu. Kepada Nabi rahimahullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang lain menjelaskan bahwa membangun masjid atau berkontribusi untuk sebuah masjid itu menjadi salah satu amal jariah yang tidak akan terputus kebaikannya sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna mimma yalhaqul mu'minu min amali wa hasanatihi ba'da mautihi." Sesungguhnya di antara perbuatan-perbuatan yang akan yalhaqu, mengiringi, mengikuti, menempel kepada seorang mukmin min amali, dari amal perbuatannya, wa hasanatihi, dan kebaikan-kebaikannya, ba'da mauti, setelah dia meninggal dunia. Pertama,
ilmun 'allamahu wa nasyar. Dia mengajarkan ilmu, otomatis ilmu yang baik, karena ilmu yang baik itu akan menjadi pahala. Ketika ilmu yang tidak baik itu akan menjadi dosa. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man 'amila biha. Barang siapa mengajarkan suatu kebaikan kepada orang lain dan kemudian diamalkan kebaikan kepada orang lain, falahu ajruha wa ajru man 'amila biha. Maka dia akan mendapat pahala karena dia mengajarkan kebaikan itu, dan dia akan mendapatkan tambahan pahala ketika kebaikan itu diamalkan oleh orang yang belajar. Maka Nabi memprioritaskan nomor satu, mengajarkan yang paling baik, mengajarkan Quran. Karena Quran itu satu huruf itu Masya Allah, mengajarkan baca A, Ba, Ta, dan seterusnya. Itu pasti akan membawa kebaikan, karena pasti akan bermanfaat untuk orang yang belajar. Maka ilmu apapun yang baik yang kita ajarkan kepada orang lain, mana syarat dan kita menyebarkan atau mengajarkan kepada orang lain, itu menjadi amal jariah pertama yang akan terus mengalir kebaikannya setelah kita meninggal dunia. Yang kedua adalah waladan sholihan tawakal, anak soleh yang dia tinggalkan. Ya, ini tahu jawab kita semua yang punya anak, mari kita tinggalkan anak yang solehah, yang itu akan menjadi amal jariah yang akan terus mengalir kebaikannya sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, al-mushafan mubarratuh, atau mushaf Al-Quran yang kita wariskan atau kita wakafkan atau kita sedekahkan. Makanya di Masjid Nabawi 1 sampai